Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Kaslan Godfather Riza Khalid akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Apa saja yang digerogoti Dadan JS dalam program yang memiliki anggaran fantastis? Polri menggeledah sejumlah lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru. Mafia manapun saya tidak takut. Mereka harus mengerti. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Baik teman-teman, itu tadi highlight dari diskusi Partai Gelora Indonesia tadi malam dengan judul Mengapa Korupsi Masih Terjadi. Kalian perlu sadar bahwa kita ini kan sekarang hidup di alam yang namanya alam demokrasi, di mana secara ide korupsi sebagai penyakit laten dari negara itu tidak berjodoh dengan demokrasi, karena paling tidak 2 hal. Yang pertama, demokrasi itu menghendaki adanya transparansi, akuntabilitas, ya, dan sejenisnya gitu ya. Di lain sisi, demokrasi juga melengkapi dirinya dengan yang namanya sistem pengawasan check and balances gitu. Jadi paling tidak dengan 2 hal ini, secara ide, secara ideal gitu ya, alam demokrasi atau negara demokratis itu sebenarnya tidak pantas jika ada korupsi di dalamnya. Paling tidak dengan pendekatan 2 hal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di lain sisi kita melihat ada fenomena bahwa negara-negara non-demokratis di dunia ini itu relatif sukses memberantas korupsi atau tidak membiarkan korupsi itu tumbuh subur di negaranya. Jadi kan kita sebagai generasi muda yang peduli dengan politik patut bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa sampai saat ini negara kita masih terus mempermasalahkan yang namanya korupsi? Atau kenapa masalah kita korupsi lagi, dan korupsi lagi, dan korupsi lagi? Kan seperti itu. Saya akan sampaikan summary dari diskusi tadi malam untuk kalian, dan di akhir nanti saya akan sampaikan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda agar di masa yang akan datang paling tidak generasi selanjutnya tidak lagi merasakan yang namanya ketimpangan baik dari sisi infrastruktur, layanan publik, dan lain-lain akibat adanya perilaku-perilaku koruptif. Oke, yang pertama teman-teman, kita perlu paham bahwa korupsi itu bukan perilaku individu ansih atau perilaku individu saja, tetapi korupsi itu adalah penyakit sistemik, penyakit sistem. Jadi kan ini selalu orang tanya, orang korupsi itu karena apa sih sebenarnya? Apakah karena akhlaknya bobrok, tidak ada moralnya, ataukah karena sistem? Tentu 2 hal ini saling berkaitan gitu ya. Maksudnya dalam perilaku-perilaku koruptif ya memang ada perilaku individu yang kita sebut tidak bermoral atau tidak ada akhlak kan begitu ya. Tetapi problem terbesar dari korupsi itu adalah problem sistem. Problem sistem. Misal sebagai contoh di diskusi tadi malam juga sempat di-mention, misalnya kita ada satu wilayah di Indonesia ini namanya Kota Batam gitu ya. Kota Batam itu kan berdekatan dengan Singapura. Orang-orang yang tinggal di wilayah Batam, dan saya pernah sekali waktu ke sana, jalan-jalan ke sana, ke Kota Batam. Keluarga di sana cerita kalau kita di Kota Batam itu ingin ke Singapura kurang lebih 30 menit saja. Artinya dekat, cukup dekat. Tetapi apa yang ingin disampaikan, dengan adanya sistem, orang-orang yang dari Kota Batam kemudian ke Singapura itu secara apa istilahnya mungkin itu ya, natural atau mungkin terbawa iklim yang ada di negara Singapura itu, sehingga yang namanya budaya disiplin, budaya takut buang sampah sembarangan,
budaya yang kita mungkin kenal budaya-budaya buruk itu sangat minim, karena sistem telah mengatur bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk, misalnya saja membuang sampah, itu dendanya cukup besar. Nah, hal sebaliknya dilihat ketika orang-orang yang datang dari Singapura, misalnya orang-orang Singapura begitu ya, menyeberang ke Batam, itu karena melihat juga sistem yang ada di kota tersebut memberikan semacam toleransi pada soal sampah, pada soal merokok misalnya di tempat umum, maka itu mungkin bawaannya oke, nggak apa-apa berarti gitu ya, dalam tanda petik buang sampah sembarangan, merokok di tempat publik dan lain-lain. Jadi ini contoh kecil. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa persoalan terbesar korupsi, teman-teman, adalah persoalan sistemik gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih itu sistem? Gitu ya, apa sih itu sistem? Yang pertama, kita perlu mendefinisikan yang dimaksud korupsi itu apa. Ini yang paling fundamental. Kenapa? Karena kita lihat banyak kasus, bahkan belakangan ini kita lihat gitu ya, ada kasus-kasus yang itu kerugian negaranya tidak ada misalnya, kemudian menguntungkan pihak lainnya mungkin juga tidak terbukti, tetapi ditetapkan sebagai korupsi. Nah, jadi perlu memberikan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Kalau istilah orang itu, jangan pasal karet, jangan bisa ditafsirkan macam-macam, bahwa korupsi itu bisa A, bisa B. Misalnya dalam tongkrongan kita kan biasa, oh ini juga korupsi, ini korupsi waktu. Nah, itu kan pemaknaan namanya, ada pelebaran makna. Itu yang harusnya dihindari, yang harusnya diatur dengan rigid dalam instrumen hukum, baik itu undang-undang ataupun instrumen-instrumen lain gitu ya, yang digunakan dalam soal penegakan hukum, dalam hal ini soal pemberantasan korupsi. Jadi harus jelas. Dalam hukum kan kita mengenal itu apa? Hukumnya itu tertulis, hukumnya itu jelas dan bisa diukur. Jangan setiap orang bisa memberikan penilaian, oh ini maksudnya bisa begini, ini maksudnya bisa begini. Dan itu saya kira yang alhamdulillah lewat putusan MK beberapa waktu kemarin itu seharusnya memberikan penegasan bahwa namanya korupsi itu murni kerugian negara dalam bentuk uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara korupsi, maka kita juga akan berbicara yang namanya pelembagaan hukum, ya, kelembagaan. Jadi tadi yang pertama tuh kita sudah cerita harusnya korupsi itu maknanya apa gitu kan. Jadi jangan multitafsir, jangan maknanya terlalu lebar. Korupsi waktu, korupsi apa gitu ya, dan lain-lain. Maka yang kedua adalah soal kelembagaan. Nah, di kita misalnya kasus belakangan ini ada yang mengaitkan misalnya kejaksaan bareng TNI versus TNI bareng KPK kan gitu. Yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu kita ada kasus ya, teman-teman bisa googling, ada kasus cicak buaya 1, cicak buaya 2 dan seterusnya. Itu juga konflik antar lembaga. Nah, ini yang perlu di-clearkan, bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya ujung-ujungnya nanti lewat pendekatan kelembagaan itu seperti apa, jadi tidak tumpang tindih. Mungkin sederhananya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dibutuhkan birokrasi kita yang bersih, yang profesional, yang kompeten. Maka teman-teman suatu hari jadi guru yang profesional, jadi polisi yang profesional, jadi tentara yang profesional, jadi jaksa yang profesional. Jadi apapun kita menjadi orang yang profesional, artinya melaksanakan job desk kita masing-masing sesuai dengan kode etik profesi tersebut. Itu yang kita maksud sebagai profesional. Yang keempat, kenapa korupsi masih terjadi dan apa yang harus dilakukan, yaitu sebagai rakyat kita semua mesti berpengetahuan. Dan ini nanti yang ada kaitan yang saya sampaikan, bahwa di alam demokrasi kita sebagai rakyat, kita sebagai generasi muda harus punya kesadaran yang baik bahwa uang-uang yang digunakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan hingga pemerintah desa, itu adalah sebagian dari uang-uang yang datang dari kantong kita, paling tidak dari pajak.
kalian datang berbelanja di supermarket, belanja apapun itu ada pajaknya, teman-teman. Coba cek, misalnya belanja di Alfamart, Indomaret gitu ya, coba dicek, itu ada pajaknya, ada pajaknya. Nah, pajak itulah yang digunakan oleh negara, oleh pemerintah pusat, presiden dan jajarannya, gubernur dan jajarannya, bupati dan jajarannya, desa dan jajarannya, untuk melakukan yang namanya pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik, seperti itu. Nah, kesadaran ini penting agar kita mau ikut serta, kita mau terlibat dalam proses pengawasan kinerja pemerintah. Maka tentu syarat utama agar ini tidak berlanjut, dan ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman generasi muda, kepada kalian semua, adalah belajar. Kita belajar, terus belajar. Suatu hari insya Allah gitu ya, kita diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menggantikan generasi yang ada sekarang ini. Kesalahan yang kita kritik hari ini itu tidak terulang. Kenapa? Karena sejak sekarang kita sudah menyiapkan diri, belajar, dan terus belajar. Mudah-mudahan dengan ini, apa yang kita sangat kesalkan hari ini, yang namanya korupsi, tidak lagi terjadi di masa-masa mendatang, sehingga kita bisa menikmati hidup yang sehat, yang sejahtera, yang aman, damai, sentosa, bahagia, ya, dan seterusnya, yang mana itu adalah cita-cita kita semua. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.